Salawatnya siap, salawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama masuk fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo perkarane nomor siji maca Al-Qur'an lan maknane nomor loro zikir wangi ingkang suwi nomor telu salat wangi lakonan nomor papat utangi rob luwe nomor lima wong kang saleh kumpulan salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah ta'ala ijabai selawat lagi Allah sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil azizi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat alimil ulama
asatid wal asatidat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita bersama murabbi ruhina, pimpinan majelis zikir dan sholawat Nurul Hidayah, dan jenenganipun Bapak Haji Ahmad Zubaidi beserta Ibu, yang mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan sehat, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, sehingga bisa terus membimbing kita untuk zikir bersama, ingat kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ketua RW 017. Ini kalau masih Agustus saya ajak nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Udah lewat. Bapak Ketua RW 017 Ustadz Haji Matsani, mudah-mudahan beliau jadi ustaz, tapi saingan saya jadi tambah. Mudah-mudahan Pak RW dan Ibu RW, Ibu Tuti Hasanah SPD ya, beserta staf dan jajaran RT-nya 1 sampai 18 itu tadi, selalu kompak bersama untuk merawat warganya yang terus meningkat prestasi ekonominya, karena tadi dipaparkan sampai parkir mobil nggak muat, itu kan tandanya ekonominya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Pak RW, RT, LMK, FKDM semua, dawisnya, PKK-nya selalu kompak untuk membangun RW 017. Amin. Di sini sahabat-sahabat DMI, Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Cengkareng Timur, yang acara pengajian bulanan sudah berjalan 2 tahun luar biasa. Bicara DMI, saya juga ketua DMI Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, sekaligus saya juga pengurus kepemudaan Dewan Masjid Indonesia tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi onda asing, saya juga punya seragam begini Pak, sama. Iya, saya juga punya rekening DMI, sama. Programnya sama. Jadi malam ini kita ketemu dengan saudara Dewan Masjid Indonesia, dimakmurkan dan memakmurkan masjid. Shallu ala Nabi Muhammad. Begini, karena ngomong DMI dipadu-padankan dengan Majelis Zikir Nurul Hidayah. Ini indah ini. Tapi saya belum menyapa ibu-ibu. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Wajah ibu kok malam ini beda. Apa cahaya lampunya yang bagus? Apa ibunya memang bagus? Tanggalnya muda. Walah, ini yang jawab bujunya, tanggalnya muda Pak Ustadz, gajian baru turun, alhamdulillah. Wong Jawa ya alhamdulillah. Ya, ini Dewan Masjid Indonesia, sebelah kanan saya Ustadz Widyo. Ini 2017 umroh bareng saya ya. Sakti Pak dia. Dia sama saya musim dingin Pak Haji Ahmad Zubaidi. Kalau bahasa Jawa cocote ancur, cocote remek. Jadi kalau musim dingin di Mekah atau Madinah, selain cocote ancur, kakinya ancur, itu ada yang kupingnya keluar darah. Doh, Pak Widyo ini ancur cocotnya. Saya juga, saya beli paslin di Mekah itu, di Madinah. Beli paslin itu supaya licin. Pak Widyo, saya tidak.
saya mau pakai mukjizat air zam-zam. Gitu Pak RW. Ini ngombe jam-jam terus, sembuhnya lebih cepat dia loh. Sakti Pak Widya. Sebelah kiri saya Ustadz Irfan. Ini hampir setiap kegiatan ketemu. Ini orang organisasi banget ini. Ya, beliau sahabat saya di NU. Kalau di NU organisasi, ya saya dengan beliau ketua Cengkareng Timur, kalau saya di kota administrasi Jakarta Barat. Tapi untuk DMI memang Pak Haji Ahmad Zubaidi, Pak RW itu seperti MUI, seperti Majelis Ulama Indonesia, mewadahi berbagai macam organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, dan berbagai macam organisasi. Artinya masjid Allah, musolah-musolah juga, itu yang mensyiarkan adalah umat Islam. Nah, malam ini saya jadi ingat dalam kitab Sulam Taufik begini. Sulam Taufik ya, ini ngaji kitab dulu Pak RW, nyanyi-nyanyinya nanti. Karena tadi Pak RW ngomong ada musolah, majelis taklim, masjid. Saya itu ingat dalam kitab Sulam Taufik, di tengah tapi ada kalimat begini, wa fi riwayatin idza kana yaumul qiyamati yati qaumun fayaqifuna ala sirati yabkuna. Jadi nanti kalau sudah terjadi kiamat ibu bapak semua, itu ada sekelompok manusia laki-laki dan perempuan setelah rampung dihisab, rampung di mizan. Hisab itu diregistrasi ibu-ibu. Hisab itu ditanya, ibu punya jilbab baru, sudah lunas apa belum? Ditanya nanti itu. Wah, belum. Waduh, jangan malu-maluin Pak RW. Oh, RW-nya gagah begitu, jilbab belum lunas. Oh iya, ini jilbab baru. Pertanyaannya, sudah pernah dipakai buat ngaji di majelis zikir Nurul Hidayah apa belum? Apa cuman dipakai ke pasar, ke mall? Nanti ditanya itu. Oh kan? Jadi yang namanya hisab seluruh rangkaian. Yang suami ditanya, kamu jadi suami mendidik istrinya apa tidak, didik anaknya apa tidak. Di era globalisasi, di era digitalisasi, anak-anaknya ketika hanya mainan HP sudah tidak cinta pada Iqra, pada Quran, pada taklim, akan ditanya itu satu persatu. Duh, itu hisab. Yang paling berat, kamu kerjanya apa, halal apa tidak. Terus kalau pas musim kampanye, ini bentar lagi kampanye. Satset yang kemarin kalah. Saya tim sukses. Wah, ini pilkada akan mulai nanti. Kalau ketika ada selebaran duit, sebaran minyak atau sebaran beras diterima, pertanyaannya diterima halal apa tidak? Oh, halal apa enggak sih itu? Saya mau ngomong haram, saya tukang nampung ya. Loh, nanti ditanya loh satu-satu itu, hisab namanya itu. Kamu kalau subuh jarang sholat, ditanya. Ada nggak di sini kira-kira? Habis dihisab, di mizan, ditimbang amal baik, amal buruk. Selesai nerima buku tangan kanan apa tangan kiri. Maka kalau ibu bapak ketika wudhu, ibu kalau wudhu nyuci tangan kanan doa begini enggak? Allahumma atini bi kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Doa begitu enggak, Bu?
Terus sebelah kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi wara'i dhahri. Doa yang kanan, ya Allah, berikanlah kitab amalku ya Allah diterima dengan tangan kanan, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wala tu'tini, dan ya Allah jangan sampai aku menerima kitab amalku dengan tangan kiri atau dengan punggungku. Kira-kira doa begitu nggak bapak-bapak ini? Jangan-jangan pengurus dewan masjid ini nggak hafal. Nanti saya usul sama Kiai Zainal Arifin itu, ketua DMI Jakarta Barat, sekumnya Ustadz Mustafa. Pak, pengurus dewan masjid kalau nggak hafal doa anggota wudhu, pecat saja. Bisa saya usul itu, Pak. Loh, ibu bapak, ketika kita wudhu doa begitu, loh harapannya nanti di padang mahsyar nerimanya lewat tangan kanan. Loh kalau sampai nerima tangan kiri, nerima dengan punggung, logika Pak RW manggil Ibu Santuna, itu mau dikasih sembako. Tiba-tiba, nih Ibu Santuna, kata Pak RW Matsani, ada sembako, nerimanya pakai tangan kiri padahal tangan kanannya normal. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Sama nanti ketika di padang mahsyar, kalau kita nerima dengan tangan kiri tidak sopan. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Sek tak ngombe disi. Baik. Ketika sudah selesai, masih ada proses satu lagi untuk tembus ke alam surga. Apa? Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Maka idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat, seharusnya ini sudah hisab, sudah mizan, nerima buku tangan kanan atau tangan kiri, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika laki-laki perempuan akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik, jembatan itu sangat kecil, ahaddu minas saif, tajamnya melebihi pedang, bahkan pedangnya Sayyidina Ali. Ada yang tahu pedang Sayyidina Ali apa namanya? Zulfikar. Kalau Zulfikar itu Roma Irama, Pak. Zulfikar, 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 itulah namaku. Itu Zulfikar. Loh, Zulfikar, Pak. Itu Roma Irama, itu memang hebat itu, Pak. Itu al-asmaul khamsah. Zunya itu mudhaf, fikirnya itu mudhaf ilaih. Orang yang punya kecerdasan, orang yang punya integritas, orang yang punya skill, orang yang punya dedikasi, itu namanya Zulfikar, punya kecerdasan. Kenapa? Punya sains. Ini nanti yang digodok ke depannya ini kalau waktunya cukup, Pak RW. Itu Roma Irama Zulfikar, tapi pedang Sayyidina Ali bukan Zulfikar. Ayo siapa tahu, kalau tahu saya kasih pisang nih. Oh. Daripada ujungnya dibungkus buat saya kan, ya kalau enggak kebangetan juga sih. Ayo, siapa yang tahu pedang Sayyidina Ali? Orang harus ngerti. Tenan apa biaya iki? Oh, solawat ngono ning ngono. Biar buka Google. Namanya Dzulfakhar. Apa, Bu? Dzulfakhar, pedang kilat namanya. Ini tajamnya luar biasa. Ketika jembatan Shiratal Mustaqim yang kecil melebihi pedangnya Sayyidina Ali tajamnya, kaki kalau nginjek kaki langsung patah, bergelantungan tangan langsung putus. Padahal penjelasan orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang pakai kaki, ada gelantung pakai tangan, ada yang ngesot pakai pantat, ada yang pakai punggung, ada yang pakai kepala. Apa kepala tergantung amal dan perbuatannya. Ini kira-kira bapak ibu jalan kakinya pakai kaki atau pakai kepala kira-kira? Belum ada yang tahu kan?
Maka karena lihat kecil itu jembatan, di bawahnya ada neraka jahanam yang panasnya sangat membara, maka kelompok laki-laki dan perempuan yang tadi berhenti duduk di pinggiran sambil nangis. Yang ibu-ibu nangis, yang bapak-bapak nangis. Akhirnya malaikat Jibril datang. Faqala jawizu ala sirat. Hei, buruan lewati jembatan Siratal Mustaqim. Ayo bangun, buruan. Malaikatnya marah karena pakai fi'il amar itu. Jawizu, buruan. Kenapa pada duduk di sini? Ayo lewati jembatan Siratal Mustaqim. Qalu nakhafu 'alan nar. Kalau bahasa orang kulon, abdi gesieun malaikat. Aya orang kulon di dia. Wong Sunda napa ora? Aya. Nakhafu 'alan nar. Kami takut malaikat. Lihat, api sangat membara. Kalau kami nginjek jembatan, kami jatuh, kami nggak mau kebakar malaikat. Akhirnya malaikat begini. Tar dulu. Kaifa tamurruna 'alal bahri fid dunya. Dulu kalau kamu di dunia ngelewatin laut naik apa? Ini ada orang Lampung nggak sih? Lampung. Ya ada ya. Karena saya orang Lampung ini. Maksudnya kalau ke Lampung nyebrang itu ngelewatin Selat Sunda gitu loh Pak Haji. Berarti kalau ngelewatin laut naik perahu. Maka malaikat tanya, dulu kamu lewat laut naik apa? Dulu kami bisufni, dengan perahu. Ketika ngomong perahu, maka malaikat yuqtal masajida alladzina yusalluna fi. Kemudian malaikat Jibril mendatangkan masjid-masjid yang dulu ibu bapak sholat di dunia, dibopong, atau musolahnya dibawa, dihadapkan kepada ibu bapak yang tadi di situ. Maka kalau ibu bapak di dunia ada kumandang azan, hayya 'alas shalah, berbondong-bondong untuk jamaah ke masjid. Hayya 'alal falah, terus subuh-subuh jamaah. Atau ada taklim, pengumuman di masjid. Sini masjid apa Pak RW yang dekat? At-tawaddud, tawaddada ya tawaddadu, at-tawaddud, tawaddudan wa mutawaddadan wa mutawaddidun. Tawaddud la tatawaddud, itu menumbuhkan rasa mahabbah. Pengumuman di Masjid At-Tawaddud, setiap minggu malam Senin ada pengajian, berbondong-bondong mangkat untuk ngaji. Maka ketika masjid yang didatangkan oleh malaikat Jibril yang biasa jamaah, biasa ngaji, langsung masuk. Ketika masuk, lewati jembatan Siratal Mustaqim, selamat sampai surga. Tapi sekalipun rumahnya dekat masjid, lingkungannya sebelah masjid, sebelah musola, masjidnya jamaah, musolahnya jamaah, masjidnya ada taklim, musolanya ada taklim, tapi orang itu tetap budek. Tahu budek gak sih? Tiada buta mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Jadi orang itu butek, telinganya dengar tapi pura-pura nggak dengar, matanya ngelihat tapi pura-pura nggak ngelihat. Ada jamaah duduk aja ngerokok, ngopi, ada nggak kira-kira? Ada apa tidak? Berangkat nggak malam ini orangnya?
Maka kalau ada masjid nanti ditongolkan di sana, orang itu jamaah tetap duduk, ada pengajian nggak datang, ya nggak pingin masuk. Maka yang ingin saya sampaikan, kenapa ada dewan masjid, kenapa ada musola? Hei, ayo ramaikan masjid, ramaikan musola, supaya apa? Minimal kita akan selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena apa? Mungkin kita nggak mampu menembus jembatan Shiratal Mustaqim dengan amalan kita, tapi minimal ngikut naik perahu masjid musola yang dulu untuk jamaah dan ngaji di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu anak-anak masih semangat nabokin musik nggak sih itu? Kayaknya tadi nggak dikasih makan kali sih ya. Hah? Naboknya agak kenceng. Kalau nggak kenceng nggak ada suara di sini, nggak mantul. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Masuk. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya lagi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi, akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Jadi pingin selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ramaikan masjid, ramaikan musola. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan cek besok subuh. Ya, saya biasa keliling ceramah subuh, hanya Cengkareng Timur belum ngundang kecuali masjidnya Pak Ustadz Irfan. Yang kedua, saya akan melanjutkan tadi kadung ngomong Zulfikar. Orang yang punya skill kayak Pak RW ini, skillnya ada, integritas ada, dedikasi ke depannya ada. Saya jadi ingat begini, Syekh Nawawi di dalam kitab kecil lah, namanya Nashaihul Ibad, ada ungkapan begini, la gharbata lil fadil
wala watana lil jahil ayil muttasifi bil ilmi wal amal mukraman au mu'dhaman kana indan nas fi ayyi baladin kana. Ini maaf pakai bahasa ekstrim. Ada seorang perantau hidup di negeri rantau, tapi tidak terasa seperti perantau, tapi terasa seperti pribumi. Karena apa? Punya skill, integritas, punya wawasan, punya keberanian, ada dedikasi ke depannya. Tapi walawatona lil jahil, maaf, banyak pribumi lahir di sini, orang tua di sini, ngapa-ngapain di sini, tapi maaf, tidak punya kontribusi apa-apa. Izin, mau beli rokok aja susah, mau makan aja susah. Kira-kira ada apa tidak? Ada apa tidak? Saya ini cuman baca kitab loh Pak ini. Ternyata setelah diamati dan dianalisa, ini kok yang berhasil para perantau yang dari Jawa, Purwokerto. Purwokerto ini ngendi Pak RW? Baturaden. Ya kalau Matsani kan Jakarta. Saya ngomong buju ini karena sebelahan Pak Haji Ahmad Zubaidi Purwokerto, buju Ninyong Purbalingga. Purbalingga itu terkenal dengan Sumanto, yang makan jempol orang. Ini jangan-jangan masih saudara apa istrinya Pak RW. Perantau dari Jawa Tengah datang Jakarta, berhasil. Banyak yang dagang jamu, dagang bakso. Ini contoh pedagang. Yang dari Jawa Timur datang, berhasil. Dari Jawa Tengah sebelah saya wong Brebes. Brebes apa Tegal? Wong Tegal. Orang Tegal itu Ibu unik, ngomong aja pakai tajwid. Percaya nggak? Ayo, Ibu kalau makan di warung Tegal, pan mangan, mangan loh, itu kan jadi mat ngari disukun. Ayo, ama endok, lo endok jadi dawa, jadi mat tobi'i, ngomong aja pakai tajwid. Jadi ingat, ahkamu tanwinin wanun nintas kuno indal hijai kham satun tubayanu idharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru. Hukumnya nun mati dan tanwin kalau ketemu huruf hijaiyah jadi 5: idhar, idgham, biguna, idgham bila guna, ikhfa, iklab. Loh, ngomong aja pakai tajwid lu wong Tegal. Kalau Betawi kan pendek. Lo mau apa? Pak Mat Sani kan begitu. Dari mana lo? Mungkin gitu. Gampang. Kalah Pak tajwid. Wow, dari Sumatera datang Jakarta, Kalimantan datang Jakarta. Oh, berhasil mereka. Karena apa? Perantau kalau sudah berangkat Pak, bekalnya apa? Ayil muttasifi bil ilmi wal amal, sains, integritas, berani saya berangkat, berarti siap untuk menghadapi baik getirnya kehidupan. Apa artinya? Berarti semuanya harus pakai ilmu. Tapi periode saat ini kalimat ini sudah tidak begitu kuat. Karena anak-anak perantau yang sudah berhasil, anak-anaknya jangan terlena dengan keberhasilan bapaknya,
tapi juga tidak sedikit yang pribumi juga banyak yang berhasil. Artinya apa? Kita godok anak-anak kita bagaimana supaya anak-anak kita menghadapi era globalisasi, era digitalisasi ini tidak terpengaruh dan tidak terberangus, tapi tetap kontrol dengan agama. Maka saya sangat cocok sekali Pak Haji Ahmad Zubaidi, panjenengan di tengah hiruk pikuknya Jakarta, baik itu urusan politik, baik itu urusan ekonomi, bersama dengan Pak RW mengadakan majelis zikir itu untuk ngontrol ruh, ngontrol sukma. Saya yakin panjenengan berdua itu sudah mengamati ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Saya bicara nafsu saya bagi 4 aja lah. Pertama nafsu ammarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu sufiyah, 4 nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah, innan nafsala ammaratum bisu'. Orang kalau punya nafsu amarah pinginnya berbuat jelek. Berbuat jelek itu apa? Kalau pejabat ya korupsi, kalau rakyat ya males sholat. Yang semua di sini semuanya pada sholat, yang nggak datang ya nggak sholat. Kalau yang datang sini kok tetap belum sholat, justru lewat ngaji mudah-mudahan pada mau. Alhamdulillah. Ini anak-anak yang tukang tabok pada sholat subuh nggak sih kalau subuh itu? Saya itu ragu Pak RW. Saya tuh tiap minggu pagi keliling selama subuh, nggak ada anak muda Pak RW. Aki-aki KB yang udah pada mau mat. Beneran loh. Itu sampai sekarang Dewan Masjid Indonesia belum ada solusi. Kenapa masjid kosong anak-anak muda? Belum ada solusi. Sampai hari ini tingkat nasional sampai tingkat ranting belum ada solusi. Kasih wifi. Wifi-nya udah gratis sudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kembali. Ini bicara anak-anak kita ini loh. Ketika posisi orang tua yang rantau berhasil, pribumi juga berhasil, anak-anak kita sekarang ini yang jadi tantangan. Maka ketika posisi mendirikan Nurul Hidayah untuk ngontrol ruh, maka ketika nafsu amarah yang seperti itu, setiap manusia ada nafsu amarah pingin emosi. Kalau pejabat pingin korupsi. Yang kedua nafsu lawamah. Lawamah itu kalau bahasa kerennya hardolin. Tahu nggak hardolin? Dahar modal. Ada nggak yang begitu? Jadi maunya ngerokok, ngopi, nggak mau kerja, nggak mau sholat, pengennya duitnya banyak. Ada nggak begitu? Jadi maunya cuman keluyur sana nongkrong, rokok, ngopi, keluyur ke sana, nggak mau ngapa-ngapain. Itu namanya lawamah. Kemudian nafsu sufiyah. Apa sufiyah? Izin ya, nafsu seksual. Laki-laki pingin pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Oh silahkan, tapi harus pakai jalur nikah. Lah ini pada diri manusia laki-laki perempuan semuanya ada. Termasuk yang keempat nafsu mutmainnah. Maka Pak Haji Zubaidi, Pak RW dengan kawan-kawan menyentuh nafsu itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pada kembali kepada Tuhanmu. Ayo caranya gimana? Kumpul bareng sebulan sekali di majelis zikir Nurul. Pala kalau Pak RW tadi menyampaikan majelis taklimnya banyak itu setiap minggu kan, malam Jumat ngaji, terus apalagi malam Sabtu ngaji, itu kan luar biasa. Ayo irji'i, kembali
Pak RW instansinya digerakkan, Abaji Zubaidi atas nama tokoh menggerakkan, itu kan menyentuh nafsu mutmainah. Irji, kembali kepada Tuhanmu. Caranya gimana? Fadkhuli fi ibadi, kumpul dengan hamba-hambaku. Maka tafsir munirnya Syekh Nawawi, fi zumratis sholihin, kumpul dengan orang-orang yang baik. Ayo, kalau di sini dipimpin zikir Abaji Ahmad Zubaidi dengan kalimatnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo kumpul dengan hamba-hambaku yang soleh, yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, kalimat tasbih, subhanallah. Kumpul dengan hamba-hambaku yang soleh. Kalau kamu sudah kumpul di majelis Nurul Hidayah, apa janji Allah? Wadkhuli jannati, itu hakikat akhirat. Kamu akan masuk surga. Tapi kita bicara dunia, kamu akan sentosa, kamu akan bahagia, tentram hatimu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu ingat Allah, ekonomi baik atau tidak baik, akan tentram, ayem, adem, mendapat pertolongan Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini cocok sekali, perlu disampaikan ulang kepada Dewan Masjid Indonesia. Ini program bulanan, setiap bulan ada majelis zikir Nurul Hidayah, disponsori kuat oleh Bapak RW, dipimpin oleh Haji Ahmad Zubaidi. Kebetulan saya kesini sudah diundang berapa kali sih Pak? 3 ya? 3 kan satsep Pak RW. 3 kali. Maka saya ketemu Ustaz Irfan, Masya Allah, ini saudara pahlawan langit ada di sini. Set video kan gitu. Jadi intinya, kesimpulannya, ketika Haji Ahmad Zubaidi, Bapak RW di tengah metropolitan, di tengah perumahan yang notabene Buddha suci, tapi ternyata banyak muslimin wal muslimat. Ini kalau bahasa laptop direfresh, disterilkan, dibersihkan. Ketika kita hiruk pikuk cari duit untuk ngurusin anak istri nafkahnya, ketika cari duit untuk bayar kreditan banknya. Ada nggak sih yang pinjem bank di sini? Pinjol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan bangke juga. Jadi supaya nggak terlalu stres, Abaji Ahmad Zubaidi, ayo sebulan sekali kita zikir istighosah, ngadep kepada Allah, baca al asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan asmaul husna minta kepada Allah, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Maka apa kata Allah? Wadkhuli jannati, orang yang selalu kumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh akan mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kolaborasi malam ini antara Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Cengkareng Timur dalam pengajian bulanan dengan majelis zikir dan sholat Nurul Hidayah ada manfaat dan barokahnya, sinergitas untuk syiar Islam bersama, sehingga masyarakat yang ada yang muslimin wal muslimat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lingkungan ini khususnya tambah manfaat dan barokah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa biar dilanjutkan oleh Haji Ahmad Zubaidi. Dari saya tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum doa kami ucapkan
Sip. Terima kasih kepada keluarga besar BNI yang berkenan hadir di Majelis Nurul Hidayah Garut. Mudah-mudahan untuk kedepannya silaturahim ini tidak terputus. Amin. Silaturahim tidak terputus dunia sampai akhirat. Dan saya izin, ini kalau bisa dari DMI ini, mohon maaf, bisa nggak untuk menyeleksi para imam baik musola maupun masjid? Bisa nggak kira-kira gitu untuk mengontrol yang kira-kira layak jadi imam atau tidak dalam bacaan untuk imam itu? Karena imam itu sebagai nakoda, sebagai supir yang membawa penumpang. Itu aja pertanyaan saya. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Amin 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 amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Berkahi umur kami dalam ibadah dan manfaat. Sehatkan rohani jasmani dengan sempurna. Terangi hati kami. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir. Luaskan dan berkahi rezeki kami. Dekatkan kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkan segala kebutuhan kami dalam agama dunia, kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Pelihara keluarga kami, selamatkan dan bahagiakan kami di dunia dan di akhirat kelak. Beri ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah. Anak cucu keturunan kami soleh, masoleh, bagus miliknya, bagus nasibnya, bagus jodohnya, dan jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu